Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Salsabila dari kelas 2A Seni Pertunjukan mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pembimbing Bapak Hendra Wijaya SAG MPDI. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Perbedaan pengetahuan dan ilmu filsafat. Filsafat mempunyai objek yang luas, sifatnya universal, sedangkan ilmu objek terbatas, khususnya untuk lapangan saja. Filsafat hendak memberikan pengetahuan, insting, pemahaman lebih dalam dengan menunjukkan sebab-sebab yang terakhir. Sedangkan ilmu juga menunjukkan sebab-sebab, tetapi yang tidak begitu mendalam. Yang kedua, ciri-ciri berpikir filsafat. Ciri-ciri berpikir filsafat harus universal atau menyeluruh. Artinya, pemikiran harus luas dan tanpa membatasi diri serta tidak hanya ditinjau dari suatu sudut pandangan saja. Contohnya, ketika mengambil sesuatu keputusan, kita memikirkan semua konsekuensinya, baik itu dari segi keberhasilan maupun kegagalannya. Yang ketiga, menganalisis Pancasila sebagai hasil berpikir secara filsafat. Sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu persatuan organis yang berarti antar sila-sila Pancasila itu berkaitan, berhubung, bahkan mengkualifikasikan satu dengan yang lain. Pancasila dikatakan sebagai filsafat dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat, di mana Pancasila memiliki hakikatnya tersendiri yang terbagi menjadi 5 sesuai dengan 5 sila-sila tersebut. Keempat, mendeskripsikan bentuk dan susunan Pancasila. Yang kita ketahui, puncaknya pada sidang yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memutuskan Pancasila. Pancasila yang digagaskan Soekarno bermakna Pancalima dan sila asas atau 5 asas, yang terdiri dari yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, yang kelima, mensintesekan hakikat sila-sila Pancasila sebagai kesatuan sistem. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila yang lain, sehingga membentuknya suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan perenungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno. Ketiga, menggagas ide filosofis goals. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menentukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Baik, yang keenam, Pancasila yang bersifat hierarkis, piramidal, dan saling mengkualifikasi. Sifat hierarkis piramidal. Hal ini sesuai dengan susunan sila-sila, bersifat sistem hierarkis, yang berarti bahwa kelima sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat-tingkat, di mana tiap-tiap sila mempunyai tempatnya sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu sehingga dapat dipindahkan. Masih dengan yang sama, Pancasila yang bersifat hierarkis piramidal dan saling mengkualifikasi. Kesatuan sila-sila Pancasila yang menjemuk tunggal hierarkis piramidal juga memiliki sifat yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Maksudnya, dalam setiap sila terkandung nilai keempat dan sila lainnya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Dari yang telah saya amati, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.